Halo Sobat RO semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam mungkin ya. Hari ini kita balik lagi nih ke episode podcast yang teman-teman semua pada tungguin. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, datang jauh-jauh dari Kalimantan, betul ya Mas? Ya. Hari ini kita kedatangan Mas Teddy Nur Isrofi Purnomo. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas, asalnya, terus sekarang pekerjaannya apa gitu, kesibukannya sehari-hari. Mas Teddy ini juga merupakan alumni kita nih, jadi boleh perkenalan alumni angkatan keberapa Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Isrofi Purnomo. Asli saya itu dari Malang, cuman domisili sekarang itu di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kebetulan saya juga lulusan dari Aroga Popin, angkatan ke-30 yang lulus tahun kemarin. Kayak gitu. Kemudian saya punya perusahaan namanya CV Rahayu Jaya Persada, dan alhamdulillah di tahun ini sudah ada 9 cabang yang mempunyai nama Optik Purnama dan Optik Glory yang ada di Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wah, kayak gitu. keren banget. Jadi bisnisnya Mas Teddy ini udah expand ya dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah ya Mas ya? Betul. Wah mantep banget Mas. Oke, mungkin pertama-tama boleh nggak sih Mas nih untuk mengetahui lebih dalam tentang Mas Teddy, boleh nggak diceritakan kisah kehidupan Mas sendiri dan perjalanan hidup sebagai RO gitu? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Friska. Ya. Saya dulu kenapa bisa terjun di dunia optik? Saya tahun 2013 itu masuk di perusahaan optik yang ternama di Indonesia. Tahun 2013. Kemudian saya rolling ke Kalimantan Tengah itu pada tahun 2014. Kemudian saya resign itu tahun 2020. Nah, waktu resign 2020 saya itu sempat menganggur selama 3 jam. Selama 3 jam saya nganggur, dihubungilah sama saudara saya. Kebetulan juga saudara saya alumni dari Aroga Popin juga. Masuklah di optik beliau itu sampai tahun 2022 kayak gitu. Kemudian pada tahun 2022 saya masuk di Aroga Popin. Pada semester 1 saya memberanikan diri untuk membuka optik sendiri. Waktu itu semester 1 itu baru masuk di Aroga Popin semester 1, kemudian naik di semester 2 itu saya membuka 1 cabang, Mbak. Membuka 1 cabang, kemudian di tahun 2023 berkembang menjadi 3 cabang. Kemudian akhir tahun 2023 berkembang lagi jadi 6 cabang. Kemudian di 2024 itu 8 cabang, dan alhamdulillah kemarin bulan April 2025 jadi 9 cabang. Wah, alhamdulillah. Keren banget. Jadi ilmu yang diserap dari Aroga Popin itu sangat berguna bagi kami sebagai refractive optisi itu menjalankan bisnis optik. Alhamdulillah di dunia nyata memang bisa terwujud seperti itu. Keren banget cerita Mas Teddy. Saya sampai terharu dikit ya Mas, sampai bergelinang air mata. Oke, Mas, tadi kan udah diceritain, berarti Mas ini kan awalnya di Malang. Iya. Di Malang itu karyawan awalnya. Di Malang saya karyawan, kemudian rolling ke Kalimantan Tengah. Terus dari situ kenapa Mas pilih menetap di Kalimantan Tengah? Karena di area Kalimantan alhamdulillah juga untuk profit di bidang optik, alhamdulillah juga lumayan Mbak, seperti itu. Kemudian juga relasi di Kalimantan Tengah sudah mulai banyak, jadi alhamdulillahnya mungkin jalan rezeki dan sumur ladangnya sudah di situ. Sumur ladang Kalimantan ya. Iya. Saya dengar-dengar Mas ini terpilih jadi satu-satunya RO di Puskesmas Kalimantan, begitu ya Mas ya. Dan dipilihnya itu sama Bupati langsung. Jadi keren banget saya waktu dengar info ini gitu ya. Boleh diceritain gak sih Mas awalnya tuh kayak gimana? Awalnya itu benar-benar perjuangan Mbak. Perjuangan yang harus merintis dari bawah. Jadi waktu itu saya selesai UKOM pada tahun 2024.
optik kami itu melakukan baksos. Baksos itu penyuluhan dan pemeriksaan mata di Posyandu dan Posbindu, ceritanya gitu. Jadi searea di kabupaten yang salah satunya di Kalimantan Tengah itu saya sudah masuk ke dinas kesehatan, memberikan proposal, kemudian dibuatkan MOU. Akhirnya setelah itu kami bisa berpraktek di salah satu puskesmas di Kabupaten Kalimantan Tengah. Setelah itu datanglah si Pak Camat. Akhirnya Pak Camat itu sudah menetapkan suruh praktek di salah satu puskesmas itu dan diketahui oleh Bupati. Nah, setelah dari Bupati itu di-share lah ke semua kabupaten. Intinya di kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah itu bahwa satu-satunya puskesmas yang melayani polimata hanya di tempat kami. Wah. Nah, alhamdulillahnya satu-satu RO-nya yang terpilih juga alhamdulillah saya. Wah, gitu. keren banget. Ih, sampai merinding loh aku itu dengar ceritanya. Jadi awalnya karena PKM dari sini ya, Mas Betul, ya? betul. Awalnya PKM dari sini di Posyandu. Alhamdulillah. Keren banget ya guys ya. Mas Teddy ini dari awalnya cuma jadi karyawan sampai bisa dipilih sama bupati loh guys. Alhamdulillah. Terus dari bupati itu gimana ceritanya bisa sampai kenal Mas Teddy tuh bagaimana? Jadi dari awal itu dari rekomendasi, Mbak, ceritanya. Dari rekomendasi sudah berpraktek di puskesmas, kemudian launching namanya Expo. Ada Expo pameran. Nah, di situ kemudian kami istilahnya udah berkolaborasi dan sudah diresmikan, jadi lebih menyeluruh skalanya itu se-kabupaten kayak gitu. Dan spesial langsung dipakaikan kepada Bapak Camat Permata Kecubung. Beri aplaus yang meriah. Satu-satunya RO yang dipilih bupati langsung, ya ampun. Kalau itu kan dari sisi bagus-bagus gitu lah ya. Kalau kendalanya sendiri gitu selama mungkin proses dari pertama kali kuliah di sini, terus sampai bisa dipilih jadi RO itu gimana sih Mas kendalanya? Gitu? Kalau kendala yang pertama itu dari si pasien sebenarnya, Mbak. Jadi kurang sadarnya untuk pasien periksa mata seperti itu. Jadi kita harus datang satu-satu penyuluhan di desa-desa, sampai ada satu desa itu yang tidak ada sinyal, Mbak. Jadi di waktu posyandu itu tim posyandunya harus menjemput satu-satu ke rumah pasien. Kendalanya seperti itu. Nah, ketika sudah dijemput, kami edukasi, kami memberi pemeriksaan. Setelah itu sudah mengerti, barulah mereka sadar bahwa kesehatan mata itu lebih penting kayak gitu. Jadi dari situ sudah sadar lah mereka berbondong-bondong untuk periksa mata. Dan untuk sekali lagi periksa mata untuk pelayanan kami itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Kayak gitu. Oh, jadi awalnya pasiennya itu sampai dijemput satu-satu? Sampai dijemput. Karena, berarti door to door? Betul, karena nggak ada sinyal yang pertama, kemudian untuk komunikasi di sana itu susah, Mbak. Jangankan gitu, listrik belum masuk. Listrik itu tidak ada, pakai solar guard. Itu dia masih, mereka masih pakai sumber seperti itu. Jadi otomatis kan kita nggak bisa nge-share. Akhirnya pihak dari Posyandu dan Posbindu dari Puskesmas itu datangin satu-satu ke rumah untuk istilahnya memberitahukan ada pelayanan periksa mata. Akhirnya alhamdulillahnya mereka datang. Mungkin itu kendalanya yang sangat besar. Kalau gitu, kalau kita di kota kan mungkin enak, tinggal bikinkan grup WhatsApp kayak gitu kan. Bener. Jadi langsung tinggal datang. jalan. Tapi berarti dari puskesmasnya itu juga ini ya Mas, maksudnya berusaha gitu sampai jemput satu-satu. Itu naik apa Mas jemputnya? Itu ada naik motor. Jadi saya kasih gambarannya gini. Wilayah puskesmas kami itu, Mbak, itu di desa. Tempatnya di desa ya kan. Nah, di desa itu kalau di Kalimantan kan banyak perkebunan sawit. Jadi motor yang digunakan pun harus motor yang standarnya di kebun, Mbak. Kayak gitu. Iya. Jadi rintangannya mungkin itu jalannya seperti apa kayak gitu kan. Nah, itu harus menjemput satu-satu pasien. Kendalanya sangat besar lah intinya, tapi alhamdulillahnya berjalannya dengan waktu, mereka sudah sadar, ya mungkin setiap bulannya ada yang periksa mata. Gitu. Jadi dari awalnya dijemput sampai akhirnya mereka sadar sendiri gitu ya Mas. Betul. Kalau boleh tahu
range umurnya itu berapa Mas yang mereka jemput itu biasa pasien? Oke, kalau kebetulan kalau kami itu memang di lansianya Mbak, pasien yang geriatri. Jadi kemungkinan itu ada yang usia 40 sampai 60 tahun ke atas ya seperti itu. Kalau yang masih muda-muda mereka mungkin sudah sadar sendiri kan bisa berangkat. Iya. Kalau yang sudah tua, yang lansia itu datangnya dijemput. Oh, jadi kebanyakan yang dijemput itu lansianya. Lansianya. Iya. Gimana sih tips nih dari Mas? Gimana caranya bangun optik gitu kan Mas? Tadi cerita gitu dari awalnya cuma satu. Kok bisa gitu sampai bercabang banyak, itu kunci suksesnya? Kunci gimana? sukses yang pertama pasti orang tua Mbak. Pasti orang tua. Berkat doa, istilahnya support dari orang tua itu sudah memberikan jalan kita terbaik lah untuk mempermudah segala urusan kita. Kemudian kalau di dunia wirausahanya, kalau saya sendiri ketika sudah dapat membangun optik satu, sudah ada satu gerai, itu dari uang omset itu tidak saya belanjakan dulu Mbak. Jadi dari pendapatan omset itu saya tabung dulu. Nanti kalau sudah terkumpul baru dibukakan optik selanjutnya. Betul kayak gitu. Jadi ingin sesuatu istilahnya kita pengen beli rumah, beli mobil, kita tahan dulu Mbak. Gitu. Jadi yang penting usaha dulu. Insya Allah memang targetkan ada di seluruh Indonesia. Insya Allah target seperti itu. Jadi harus kuat-kuat nabungnya kayak gitu. Jadi satu persatu tetap terlaksana. Dari kita nabung dikit nanti bisa-bisa seluruh Indonesia terbuka. Wih, ini bentuk nyata dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya Mas. Siap. Jadi omset itu seluruhnya ditabung gitu? Ditabung selama kurang lebih itu bisa sampai 5-6 bulan gitu ditabung dulu. Setelah udah terkumpul baru dibukakan cabang lagi kayak gitu. Terus untuk cabang selanjutnya gitu terus? Selalu begitu. Itu sudah saya kerjakan sejak 2022. 2022 bulan Maret tanggal 5. Kayak gitu. Oh, sampai ingat tanggalnya. Kebetulan pas ada momen terpenting pas tanggal itu. Iya. Itu ada suatu momen terpenting, memang start dari 2022 bulan 3 tanggal 5 itu satu cabang. Nah, setelah itu sudah mulai sampai saat ini alhamdulillah sudah ada 9 cabang. Mantep banget gitu ya Mas. Nggak lupa juga tadi ini berkat Orang doa tua, orang tua. pasti. Terus ada nggak sih Mas kunci sukses lain nih menurut Mas yang bisa buat teman-teman tuh lakukan dari hal kecil mungkin gitu Mas, sebagai jiwa wirausaha tuh harusnya gimana sih gitu? Jadi kebetulan saya dulu itu basicnya sebagai orang ekonomi Mbak. Jadi saya pernah sekolah ekonomi, lulusan ekonomi. Jadi sebelum merintis usaha itu sudah tahu bagaimana untuk menjalankan sebuah usaha kayak gitu kan. Jadi kuncinya tetap itu tadi, orang tua yang pertama, kedua ketekunan. Kalau kita sudah tekun, fokuslah di suatu usaha itu. Kalau kita memang tekun pengen mengembangkan optik kita, karir kita di optik, ya sudah. Jangan pilih jalan kanan, jalan kiri. Yang Fokus penting kita aja. tetap fokus kayak gitu. Nanti kalau sudah mempunyai gerai, udah mempunyai cabang satu persatu, itu nanti untuk membuka cabang selanjutnya pasti enak. Tuh. Nah, jadi itu ya Mas, jadi harus tekun itu Tekun, tadi. Konsisten mungkin ya Mas, ya, Betul, konsisten. Jadi jangan sampai teralihkan fokus juga gitu kan. Awalnya Mas ini bisa tertarik sama dunia optik tuh, apakah itu dari orang tua juga tadi yang Mas bilang, atau Mas cuma iseng-iseng aja nih awalnya gitu? Gimana Mas? Oke, kalau dunia optik awalnya jujur Mbak, saya nggak tahu sama sekali. Nggak ada pandangan sama sekali. Karena saya dulu sekolah ekonomi itu pengennya kerja di kantor. Oh iya. Yang kerja di kantoran. Nah, akhirnya saya masuk di suatu perusahaan itu, terjunlah di bidang optik. Kok saya rasa ini menarik, ini kok istilahnya menjanjikan kayak gitu kan. Akhirnya saya tekuni. Kemudian setelah saya keluar, kalau cuman saya menekunin doang nggak punya ijazah seorang RO kan percuma. Nah, akhirnya tahun 2022 itu saya kuliah lah di Aroka Popin ini, dan alhamdulillah
bisa sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi berkat Aroga Popin juga nih ya, Mas. Alhamdulillah. Oke, jadi awalnya itu pengennya malah jadi kerja kantoran gitu ya, Betul. Mas. Malah gara-gara terjun di dunia optik, Iya. lihat profitnya mungkin menjanjikan Betul. gitu Saya ya. dulu pengen jadi PNS Mbak ceritanya, Oh. karena kebetulan orang tua kan juga PNS. Iya. Saya melihat kok enak banget dapat pensiunan kayak gitu kan. Tapi mungkin jalan rezekinya kan berbeda kayak Iya, gitu. Jadi benar. akhirnya ya sudah ditekuni di optik ya dilanjutkan. Oke, itu tadi fokus gitu ya, balik lagi. Nah Mas, kalau selama jadi RO gitu kan pasti kan banyak nih ketemu pasien-pasien yang mungkin ada nih yang unik-unik gitu kan. Ada nggak sih Mas cerita yang mungkin salah satu pasien yang membekas banget gitu? Ada. Jadi kita kembali lagi cerita di desa yang belum ada sinyal, belum ada Balik listrik. lagi ya. Kalau boleh tahu nama desanya? Itu Melatup namanya, nama di Desa Melatup, Kecamatan Permata Kejubung, Kabupaten Sukamara, di Kalimantan oke, Tengah. oke. Nah, itu waktu kami melakukan pemeriksaan, melakukan screening di situ, yang diperiksa si pasien itu menggendong monyet, sampai menggendong monyet. Kami pun sampai kami rekam, istilahnya, mempunyai video itu kan. Karena apa itu Mas dia gendong? Memang di situ hutan, Mbak. Situ memang lokasi hutan, jadi daerah yang benar-benar di ujungnya Kalteng, Kalimantan Tengah di situ. Jadi udah biasa gitu interaksi sama binatang-binatang. Ya, seperti itu memang tempatnya. Oh. Gitu. Jadi ketika mau berpraktek posbindu gitu melewati kebun sawit, hutan sawit memang seperti itu. Jalurnya ya memang harus kita tempuh, memang sudah tanggung Iya, jawab. iya. Jadi waktu meriksa pun, waktu screening, si pasien itu menggendong monyet sampai kayak gitu. Oke lah, kalau kita Iya. mungkin kayak di kota kan nggak bakalan kepikiran kan ada hewan-hewan seperti itu. Sedangkan di Bener. sana hal seperti itu udah biasa, Mbak. Oh, malah udah biasa di Malah sana terbiasa, ya. justru kita nggak ngelihat hewan-hewan seperti itu, malah aneh gitu. Jadi si pasien sampai menggendong monyet pun pernah, terus ditungguin sama anjing peliharaan itu, anjing pemburu pun pernah juga. Oh. Jadi Terus Mas gak takut pas lagi meriksa kalau gitu? awalnya sih takut, Oh, tapi iya. lama-lama kan terbiasa ya, udah kayak ini, udah terbiasa di pikirannya, nggak ada rasa takut aneh-aneh, nggak ada. Iya, iya. Itu mungkin kesan yang sampai sekarang pun saya teringat. Unik banget. Kalau ular udah pernah belum Mas? Wah, ya, kalau itu malah setiap jam Mbak ketemu. Oh iya. Banyak banget itu. Oh sering banget ya? Sering banget, sering banget. Tapi paling sering yang interaksi Ya. sama warga itu monyet. Monyet mungkin ya. pasti itu. Kan Terus di sana kan juga buat peliharaan, Mbak. Ah. Itu istilahnya kan buat penjaga rumah, biasanya kayak gitu. Makanya waktu mau periksa mata, peliharaannya pun tetap di bawah. Waduh. Kayak gitu. Tapi waktu awal dak-dikduk juga kan Iya Mas? dong, awalnya kayak gitu. Sampai Takut gitu ya. kalau pas kita meriksa sekalinya monyet lompat ke kita kan Iya. takut juga kayak gitu. Bener. Nanti tahu-tahu monyetnya nih yang Nah, diperiksa, itu. jangan-jangan. Bahayanya di situ. Oke, keren banget ceritanya Mas. Nah, ngomong-ngomong soal RO dan wirausaha tadi udah. Sekarang kita mau ngomong-ngomong soal Aroga Popinnya nih Mas. Boleh ya Mas ya? Boleh. Jadi Mas kan alumni sini. Boleh cerita nggak awalnya kenapa memutuskan untuk kuliah di Aroga Popin? Awalnya itu saya browsing-browsing, Mbak. Browsing-browsing untuk menentukan kampus mana yang tepat untuk saya belajar sebagai refractionist optisi. Ya, Kebetulan di Indonesia kan juga ada beberapa pilihan. benar. Tapi saya selalu mencari tahu, mencari informasi, dan alhamdulillahnya di sini untuk dosen-dosennya juga berkompeten. Kemudian tempat prakteknya pun juga memadai, alat-alat kesehatannya pun memadai, kampusnya juga bersih. Itulah yang membuat kita sebagai mahasiswa itu nyaman di kampus ini. Oh ya. Jujur, saya pun kalau main ke Jakarta juga mampir ke sini, main ke sini, makanya masih teringat memori kayak Iya, gitu kan. Kangen gitu Kangen, tetap kangen. Terus teman-temannya yang humble, yang istilahnya diajak nongkrong, diajak ngobrol nyaman, ya Iya. ketemunya di Aroga Popin sini. Kampus yang luar biasa lah intinya, banyak kenangan juga waktu kuliah di sini. Boleh diceritain nggak Mas kenangan yang kayaknya Mas tuh paling inget gitu ya? Jadi waktu kuliah di sini kenangan paling berkesan itu waktu kunjungan di lab kayak gitu.
saya kan nggak nyangka Mbak, istilahnya kok ada kampus yang sampai bisa kunjungan ke lab-lab lensa terbesar di Indonesia lah intinya. Saya nggak pernah berpikir. Itulah makanya jadi tahu alur pembuatan lensa, penggosokan lensa. Dari situ sudah tahu bagaimana kualitas kampus Aroga Popin ini kalau mahasiswa itu bisa berkembang berkuliah di sini. Kayak gitu. Jadi semua pengalaman itu ada. Jadi pengalaman itu pun juga berguna ya Berguna, Mas di dunia wirausaha, di dunia RO-nya sekarang juga pasti berguna. Boleh titip salam Mas buat teman-teman. Oke, buat alumni Aroga Popin angkatan 30 ya tentunya. Kalian luar biasa. Mantap banget dapat salam dari wirausahawan sukses. Alhamdulillah. Oke, Mas, kalau dari Aroga Popin sendiri selama ini kan Mas udah lihat nih mungkin perkembangan Aroga Popin ya. Ada nggak sih harapan yang kira-kira Mas tuh pengen kasih masukan gitu ke Aroga Popin bagaimana? Kalau harapan pribadi dari saya Mbak Friska, tentunya zaman semakin berkembang, otomatis teknologi juga semakin harus diupdate. Nah mungkin untuk saat ini untuk alat-alat refraksinya, alat-alat pemeriksaan mungkin bisa di-upgrade lagi yang lebih canggih, yang lebih modern, mungkin seperti itu. Kalau yang lainnya insya Allah nggak ada masalah, karena selama kuliah saya juga berpraktek di sini. Untuk mesin-mesinnya juga semua alhamdulillah sesuai standar, nyaman juga mudah digunakan. Jadi kalau memang ada yang lebih modern lagi mungkin bisa di-upgrade dalam segi teknologinya. Mungkin kayak gitu aja, Mbak. Segi teknologi gitu. Makasih Mas masukannya. Nanti coba tak sampaikan. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi dan kemajuan zaman mungkin ya nih Mas. Pasti kan saingan juga bertambah nih kayak yang tadi Mas bilang. Nah, kalau Mas sendiri tuh dalam menghadapinya tuh bagaimana sih menghadapi kemajuan teknologi? Mungkin kayak sama optik-optik yang jualan online atau begitu gimana Mas? Oke. Kalau prinsip kami di bidang optik itu tentu alat kami, alat pemeriksaan memang harus benar-benar yang terbaru Mbak. Karena kan yang kita hadapi itu kan bukan cuma 1-2 pasien. Takutnya kalau alat-alat yang biasa kan nggak akurat, terus mudah rusak. Tetap kami selalu update menggunakan alat yang terbaru, yang termodern. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk kendala yang lain, upgrade untuk stock frame atau lensa itu juga harus diperbarui. Jadi selalu update. Selalu update. Harus update supaya orang juga jadi tertarik gitu ya Mas. Oh di sini tempatnya tuh canggih gitu ya. Betul. Di Optik Purnama canggih gitu. Teman-teman mungkin yang di Kalimantan bisa nih ya mampir ke Optik Purnama. Ditunggu. Optik Glory. Mungkin ada YouTube channel juga ya Mas? Ada. Di mana Mas YouTube untuk channelnya? YouTube channel Optik Purnama itu ada 5.000 subscriber. Kemudian yang satunya Optik Glory itu ada 1.000 lebih subscriber. Mungkin bisa di subscribe. Di situ juga ada tentang edukasi, tentang istilahnya tutorial pemeriksaan, tutorial semua yang di bidang refraksionis optisi ada di situ semua. Wih, mantap banget. Kalah nih ya guys kita. Aroga Popin aja belum sampai 5.000 subscriber, guys. Karena bangunnya pelan-pelan. Oh iya, ini tadi ya kuncinya konsisten. Fokus. Mantap, jadilah 5.000 subscriber, keren banget. Nanti boleh lah Mas bagi-bagi subscriber ke kita. Nah, makanya teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita di Aroga Popin dan juga jangan lupa follow Instagram kita ya teman-teman.